Bapak Ibu jemaat, kita akan masuk dalam warta jemaat di saat ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, klasis 10 Leti Molakor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta jemaat nomor 64 garing KLM strap JTK garing A.8 garing 10 garing 2023. Majelis Jemaat GBM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat di kebaktian saat ini. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta F. Lawa M. SSI. 2. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian minggu kelima. 3. Pembacaan Alkitab Galatia 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian GPM dan nyanyian PKJ. Kebaktian Minggu 5 November 2023 menggunakan tata kebaktian minggu pertama. 6. Diinformasikan kepada umat bahwa kebaktian reformasi terlaksana pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore di gedung gereja Eliora, sekaligus pergumulan akhir bulan. 7. Diinformasikan bagi Bapak Ibu warga jemaat dari Palang Merah Indonesia MBD, bagi masyarakat MBD yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti pengobatan mata gratis untuk hadir pada hari Rabu tanggal 1 bulan November 2023 pukul 8.00 WIB di RSUD Tiakur dengan membawa fotokopi KTP atau fotokopi KK. 8. Diinformasikan kepada umat dari panitia pembangunan gedung gereja Kampung Babar. Dengan ini memberitahukan berkenan dengan pekerjaan lanjutan tahap kedua gedung gereja baru Kampung Babar, maka penting kami bicarakan bersama beberapa hal teknis. Untuk hal dimaksud akan dibahas pada rapat yang akan dilaksanakan pada Minggu 29 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore, tempat gedung gereja Kampung Babar. Mohon kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Leksi Manuel Kikilai tertanda seksi pembangunan. B. Berita keuangan. Salokas tanggal 21 Oktober 2023 adalah 16.298.827 rupiah. Jumlah pendapatan tanggal 22 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2023 adalah 22 juta
Rp117.000. Jumlah pengeluaran tanggal 22 Oktober sampai 28 Oktober 2023 adalah Rp7.755.000. Saldo kas sampai tanggal 28 Oktober 2023 adalah Rp30.660.827. Pendapatan BES pembangunan tanggal 21 Oktober sampai dengan 28 Oktober 2023 adalah Rp949.000. Pengeluaran BES pembangunan tanggal 22 Oktober sampai 28 Oktober 2023 adalah Rp5.516.000. Saldo BES pembangunan tanggal 28 Oktober 2023 adalah Rp18.425.000. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 29 Oktober 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta F. Lawa M. SSI, Wakil Sekretaris Penatua Leonard E. Orno. Selamat pagi, Shalom. 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 Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di saat ini rindu untuk memuji Tuhan. Karena itu mari dengan penuh rasa sukacita kita semua memuji Tuhan secara medley. Nyanyian PKJ nomor 27 bait yang pertama dan baitnya yang kedua, dan nyanyian GPM nomor 14. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubi, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Ku selalu ingin memujimu, sebagaimana jiwaku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu, bagai rusa rindu akhirmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalun syadu, getarkan seluruh hidupku.
Jemaat Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan masih penuh dengan rasa sukacita. Mari kita semua menyanyikan nyanyian GPM nomor 24. Mari puji Tuhan. Katong bakumpul rame-rame ale lia manis lawange hidup sama adik kakak sio satu hati satu jantonge satu pun susah lain bantu ale sama-sama rasain jangan simpan dalam hati sio itu Tuhan punya mah yang menabur dengan air mata menuai dengan sukacita asal kuat dan sembahyang minta selalu ada penghiburan manusia menimbang dalam hati putusan ada di Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, mari kita bermazmur bagi Tuhan dengan membaca secara berbalasan Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6 akan kita bacakan secara berbalasan. Jemaat perempuan, jemaat laki-laki akan membaca ayatnya yang ganjil dan jemaat perempuan akan membaca ayatnya yang genap. Mazmur 108 ayat 1 sampai 6. Mari Bapak Ibu kita membaca judulnya secara bersama-sama. Syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Nyanyian GPM nomor 24. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan rame-rame. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari puji Tuhan rame-rame.
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengenalan diri dan hidup baru. Mari kita siapkan hati kita untuk ada dalam doa pengenalan diri. Mari jemaat, dengan kesadaran diri, kita mengingat kembali segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang menyakiti hati Tuhan, tapi juga sesama kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, mari secara pribadi kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai
setia. Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita berdoa. Ampuni kami Bapa untuk setiap salah dan dosa yang menyakiti sesama tapi juga menyakitimu. Baharui kami Bapa agar menjadi baru seturut kasih dan cintamu. Amin. Jemaat Tuhan, kini dengarlah nasihat hidup baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Galatia pasalnya yang keempat. Galatia pasalnya yang keempat ayat 12 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-20. Galatia pasal 4 ayat 12 hingga berakhir ayatnya yang ke-20. Tetapi mendahului dan membacakan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus, dan doa ini kita bawakan dengan bentuk lagu, yaitu kita menyanyi bersama nyanyian PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan, dan seterusnya. Saat ini Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini pengharapan-Mu kepada umat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, biarlah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dengan perikop, ingatlah akan hubungan kita yang semula. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian, keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagianmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?
Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tanpa terasa kita telah tiba di minggu terakhir di bulan Oktober yang adalah bulan pekabaran Injil. Masih dengan upaya untuk terus-menerus memaknai tanggung jawab memberitakan Injil itu, maka minggu ini kita akan memaknai tema mingguan kita, yakni berani menyatakan kebenaran. Harus diakui Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa hal menyatakan kebenaran atau hal menyatakan yang benar itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah, tidak gampang. Mengapa? Karena kita akan berhadapan dengan berbagai resiko, yakni ancaman misalnya, penolakan misalnya, kebencian misalnya, tapi juga bahkan penderitaan. Dan hal-hal ini nampak Bapak Ibu saudara-saudari dalam pembacaan kita tadi. Dari mana Bapak Ibu ketemu pembacaan tadi? Ya. Hal-hal yang disebutkan tadi nyata dalam pembacaan kita saat ini, Galatia 4 ayat 12 sampai 20. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku, kita melihat teks bacaan kita ini untuk menjadi acuan bagi saudara-saudara dan saya dalam hal menyatakan kebenaran. Surat Galatia Bapak Ibu saudara-saudari adalah surat Paulus yang agak unik, yang agak berbeda dari surat-surat Paulus yang lain. Mengapa berbeda Bapak Ibu? Jika biasanya Paulus memulai suratnya itu dengan ucapan syukur, di surat Galatia Paulus langsung menyampaikan kritikan tajamnya. Di Galatia, Paulus menyampaikan hardikan kepada jemaat yang menurut Paulus sedang ada dalam kondisi yang genting. Karena telah dikacaukan oleh pengajar-pengajar yang sesat, sehingga berbalik dari kebenaran Kristus yang telah mereka terima. Hal ini dilakukan oleh kelompok Yudais yang mempengaruhi jemaat saat itu untuk menolak dan memutarbalikkan ajaran Paulus tentang keselamatan oleh iman kepada kasih karunia Allah. Ini adalah upaya untuk memperkenalkan suatu Injil lain, yaitu bahwa keselamatan diperoleh bukan hanya karena percaya kepada Kristus, melainkan juga karena menuruti hukum dan segala peraturan agama Yahudi, disunat dan taat kepada hukum Taurat
dengan tujuan untuk mengyahudikan seluruh jemaat termasuk jemaat di Galatia. Dan karenanya Bapak Ibu Saudara-saudari, Paulus membela ajarannya, Paulus membela kewibawaannya sebagai seorang rasul yang dipilih dan ditentukan oleh Yesus Kristus. Dengan sangat keras Paulus mengingatkan jemaat untuk kembali kepada pemahaman Injil yang benar yang pernah Paulus ajarkan, yang telah disampaikan melalui ajaran-ajaran sebelumnya ketika Paulus ada di Galatia. Paulus merasa bahwa apa yang telah ia lakukan menjadi sia-sia karena jemaat tidak berpegang teguh pada ajaran Injil yang benar. Dan sekalipun dengan gejolak perasaan yang emosional karena situasi yang ditemui Paulus saat itu, Paulus masih tetap bersedia merendahkan dirinya. Bahkan ia menyapa mereka dengan ungkapan saudara-saudara. Hal ini untuk menyatakan tentang hubungan yang erat antara Paulus dengan jemaat di Galatia yang memang pernah dia injili. Dengan melakukan hal ini Bapak Ibu, Paulus sementara memberi teladan kepada jemaat tentang bagaimana seharusnya bersikap bahkan ketika sedang ada dalam situasi perasaan yang tidak baik-baik saja. Dan tidak hanya itu, dengan memberi teladan bersikap, Paulus juga mengajak jemaat untuk menjadi sama dengan dirinya. Jadilah sama seperti aku. Artinya, teladanilah Paulus. Dari setiap tindakan, dari setiap sikap, dari setiap perilaku yang selama ini Paulus nyatakan. Paulus mengingatkan jemaat mengenai kondisinya ketika pertama kali memberitakan Injil di Galatia. Mereka menerimanya dengan sangat baik, mereka menerimanya dengan sukacita, sekalipun saat itu Paulus ada dalam kondisi yang lemah karena sakit. Mereka menyambutnya dengan baik, penuh kebahagiaan, seperti menyambut malaikat, bahkan seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Mereka rela untuk melakukan apapun untuk Paulus, bahkan memberikan yang paling berharga dari diri mereka. Ini nampak dalam ungkapan, karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apa yang dialami Paulus saat ia bersama-sama dengan mereka sekarang justru berubah drastis. Dan dengan penuh gejolak perasaan, Paulus bertanya, "Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu?" Bapak Ibu Saudara-saudari, selanjutnya Paulus mengungkapkan alasan dibalik berubahnya jemaat Galatia, yaitu karena Paulus telah mengungkapkan kebenaran kepada mereka. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku lantas menjadi musuhmu? Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari penjelasan teks bacaan kita tadi, ada beberapa hal yang lantas kita maknai bersama. Yang pertama, konteks kehidupan bergereja, konteks kehidupan bermasyarakat telah mengalami banyak perubahan.
Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital yang membuat orang dengan gampang, dengan mudah mengakses berbagai hal tanpa batasan, baik itu hal-hal yang memiliki kecenderungan pengaruh positif tapi juga pengaruh negatif. Juga dikarenakan karena kurangnya pengertian dan pemahaman yang dapat membantu menciptakan ketangguhan dan ketahanan iman. Tidak jarang orang dengan gampang berubah hanya karena dihasut, hanya karena digiring untuk mempercayai sesuatu yang belum tentu benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai gereja, saudara-saudara dan saya, kita harus hadir dengan menggunakan gaya Paulus, yaitu tidak tinggal diam, menyaksikan berbagai dinamika perubahan atau hanya sekedar berkontribusi untuk menyentak perubahan itu. Melainkan ambil bagian secara nyata dalam aksi-aksi yang tegas, aksi-aksi yang berani untuk membelokkan arah perubahan kepada kebenaran Injil Kristus yang sejati itu. Ingat Bapak Ibu, setiap perubahan selalu harus mengarah ke hal-hal yang lebih baik, ke hal-hal yang lebih bermakna bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi banyak orang. Hal kedua yang dapat kita maknai dari teks bacaan kita saat ini, upaya untuk menghadirkan kebenaran dalam pemahaman dan dalam hidup bersama membutuhkan semangat yang pantang menyerah. Berbagai metode, berbagai cara, berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk membina, untuk membimbing, untuk mengajar, dan untuk mengarahkan umat untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil yang menyelamatkan itu. Tidak lagi mudah untuk diombang-ambingkan, dan yang paling utama, mampu hidup seturut kehendak Tuhan dengan cara menjaga dan merawat keselamatan yang telah diberikan oleh Allah. Hal ketiga Bapak Ibu yang dapat kita maknai adalah kadangkala sadar maupun tidak sadar ada semacam budaya ketergantungan terhadap keberadaan orang lain dalam hidup. Entah itu mereka yang memberikan perhatian misalnya, memberikan kepedulian misalnya, topangan, bantuan, ataupun keberpihakan, sehingga terkadang kebenaran itu terbungkam karena rasa malu hati, rasa seenak hati, rasa utang budi dan sebagainya, yang pada akhirnya bermuara pada sikap berkompromi dengan dunia, berkompromi dengan ketidakbenaran itu. Padahal gereja, saudara-saudara dan saya dituntut untuk tidak sama dengan dunia. Bapak Ibu saudara-saudari dan anak-anakku, Paulus sekalipun pernah diperlakukan dengan sangat baik oleh jemaat di Galatia, Paulus pernah menerima banyak hal dari jemaat di Galatia, namun dengan berani ia tetap menegur mereka. Ia tetap menyuarakan kebenaran itu ketika mereka ada dalam kesalahan. Sekalipun karena itu mereka berbalik memusuhi Paulus. Karena memang Bapak Ibu saudara-saudari, ada konsekuensi yang harus siap kita hadapi saat kita menyatakan kebenaran. Entah itu dimusuhi, disingkirkan, diperangi, dibenci, dan sebagainya. Benar di atas yang benar dan salah di atas yang salah. Itu
itu yang harus menjadi komitmen bersama kita. Hal keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang lantas dapat kita maknai dari teks pembacaan kita adalah sikap berani menyatakan kebenaran ternyata harus dibarengi juga dengan sikap dan perilaku benar dari si pemberita. Hal ini yang sering tidak mudah untuk kita lakukan. Cenderung kita memberikan atau memberitakan yang benar, namun nilai-nilai kebenaran itu sendiri tidak nampak dalam kehidupan keseharian kita. Menyatakan kebenaran bukan berarti meninggalkan kesopanan dan cinta kasih, sekalipun kondisi yang dihadapi terasa menyakitkan perasaan. Tetaplah menjadi teladan dalam bersikap dan bertingkah laku, dalam setiap upaya untuk menyuarakan kebenaran itu. Mari kita belajar dari Paulus yang berani untuk meminta jemaat untuk meniru, berani untuk meminta jemaat meneladani dia, karena Paulus tahu dengan pasti bahwa ia telah hidup dalam kebenaran yang ia beritakan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai gereja, saudara-saudara dan saya, dalam kapasitas sebagai pelayan, tapi juga umat, kita harus mampu menjadi teladan, kita harus mampu menjadi contoh, kita harus mampu menjadi panutan, bukan sebaliknya, menjadi sorotan, menjadi buah bibir karena ketidakbenaran yang kita lakukan. Kita mesti punya nilai lebih dibandingkan dengan orang-orang lain. Keteladanan itu nyata, tidak hanya dari perkataan yang muluk-muluk, tidak hanya nyata dari keputusan-keputusan yang hebat, tapi yang terpenting adalah dari perbuatan. Dalam tindakan nyata, pekerjaan imanmu dan usaha kasihmu. Sehingga benar yang dikatakan, satu perbuatan kasih jauh lebih bermakna dari 1000 khotbah tentang kasih. Satu perbuatan yang didasari dengan kebenaran lebih dahsyat pengaruhnya dari sekian banyak teori-teori tentang kebenaran. Mari saudara-saudaraku, dalam kapasitas sebagai pelayan, dalam kapasitas sebagai pimpinan, dalam kapasitas sebagai orang tua, dan dalam kapasitas apapun yang kita lakoni tiap-tiap hari, nyatakan dalam hidup kebenaran itu, agar orang-orang yang kita layani, agar orang-orang yang kita pimpin, agar orang-orang yang kita arahkan dapat hidup dan meneladani perbuatan benar itu. Ada kalimat yang mengatakan, orang mungkin akan meragukan apa yang kita katakan, tetapi mereka akan percaya pada apa yang kita lakukan. Sekali lagi, orang mungkin akan meragukan apa yang kita katakan, tetapi mereka akan sangat percaya terhadap apa yang kita lakukan. Jadilah teladan dalam melakukan kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita bersaat teduh.
Jemaat menyanyikan nyanyian PKJ nomor 277 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gunung yang menggema dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai respon kita terhadap pelayanan firman tadi, kita akan mengaku iman kita. Mari jemaat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan aku percaya kepada Gereja yang kudus, persekutuan, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal.
menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
Persembahan diberikan, jemaat menyanyikan nyanyian PKJ nomor 147, bait yang pertama dan seterusnya. Di sini aku bawa Tuhan. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Pemaaf hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku
Ya Tuhan, ya Allah kami, sumber berkat atas seluruh persembahan kami yang kami bawa di saat ini. Persembahan kami, persembahan syukur, perpuluhan ya Tuhan. Biarlah seluruh berkat Tuhan yang kami bawa di dalam gereja ini diberkati oleh Tuhan, demi dan untuk kemuliaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya
Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, mari kita siapkan hati kita. Lalu kita ada dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa yang sangat baik, dalam keberadaan kehidupan kami anak-anak-Mu di tengah-tengah jemaat GPM Tiakur. Kebaikan-Mu nyata ketika kami boleh dibangunkan di pagi tadi dengan tubuh-tubuh kami yang sehat. Kebaikan-Mu nyata ketika kami masih mendengar sapaan hangat dari orang-orang yang kami cintai, kami sayangi, dan kami kasih. Kebaikan-Mu nyata ketika kami tercukupi makan, minum, dan pakai kami. Kebaikan-Mu nyata Bapa ketika kami dimungkinkan dan dilayakkan Tuhan untuk melakukan seluruh aktivitas keseharian kami. Bahkan kebaikan-Mu sungguh-sungguh kami rasakan ketika kami boleh digerakkan untuk ada dalam persekutuan yang berkebaktian di saat ini. Untuk semua yang baik yang boleh Tuhan anugerahkan dalam hari-hari hidup kami hanya mampu datang dan bilang, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami pun lantas mohon ampun dari setiap salah, noda, dosa, dan pelanggaran yang kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa jika ternyata tutur kata kami, sikap kami, bahkan tindakan kami melukai hati orang-orang di sekitar kami, terlebih melukai hati Tuhan. Biarlah dengan pengampunan-Mu kami lantas dibaharui, kami layak untuk terus melakukan aktivitas keseharian kami, dan kami pun dilayakkan untuk membawa apa yang menjadi doa, harap, gumul, dan syukur kami kepadamu di saat ini. Kami berdoa Bapa bagi seluruh akta kebaktian yang boleh kami langsungkan, baik di gedung gereja Eliora, gedung gereja Teofani, tapi juga gedung gereja yang berlokasi di Kampung Babat. Tuhan memberkati semua kami dalam peran-peran yang kami nyatakan dalam kebaktian di saat ini. Seluruh pendukung tata kebaktian ini, baik majelis jemaat, penatua, dan diaken bertugas, para tuagama, kolektan, kantoria, prokantor, paduan trompet, proyektor infokus, sound system, tim IT, paduan suara dari siswa-siswi SMP 2, bahkan solois dari Bung Hen dan Nona Latuni. Semua kami dalam kebaktian yang kami langsungkan di saat ini, biarlah berkenan Tuhan memberkati kami. Kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang dengan sukacita boleh datang menyembah dan memuji-Mu melalui kebaktian saat ini. Mereka datang dengan keberadaan kehidupan yang mungkin saja berbeda. Mereka datang dengan membawa apa yang menjadi gumulan-gumulan secara pribadi, persekutuan keluarga. Kami yang ada dalam berbagai bentuk tantangan, dalam berbagai bentuk penderitaan, Tuhan ada dalam setiap situasi-situasi hidup yang kami jalani. Kami teryakini Bapa,
Bahwa dalam situasi-situasi hidup yang menyenangkan, tapi juga situasi-situasi hidup yang menegangkan, di situ Tuhan ada, di situ Tuhan peduli. Dan kami meyakini bahwa dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan itu sajalah kami akan terus kuat, mampu, dan layak untuk terus melangkah. Dan kalaupun ternyata langkah-langkah kami gontai, dan karena itu kami tidak mampu lagi untuk melangkah, maka kami bermohon biarlah Engkau berkenan menggendong kami. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk setiap sukacita, untuk setiap kebahagiaan yang boleh kami alami dan kami rasakan di sepanjang pekan ini. Kebahagiaan dan sukacita karena pertambahan setahun usia kelahiran, tapi juga usia pernikahan. Kebahagiaan dan sukacita karena keberhasilan yang kami rasakan, yang kami temui. Kami meyakini bahwa semua yang kami alami dan kami rasakan bukan karena kuat dan hebat kami selaku manusia, tetapi semata-mata karena cinta, karena kasih, karena anugerah yang boleh Engkau nyatakan bagi setiap kami. Dan karenanya kami pulangkan rasa syukur, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu. Kami pun bermohon, biarlah Engkau ada bersama-sama dengan setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam tantangan-tantangan kehidupan yang membuat mereka ada dalam keputusasaan. Biarlah Tuhan mengembalikan harapan mereka sehingga mereka boleh melihat kehidupan ini sebagai anugerah terindah daripada Tuhan dan mampu mengisinya dengan hal-hal bermakna dan mampu mewarnainya dengan mengucap syukur. Karena kami meyakini dan mengimani Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Bapa bagi setiap saudara bersaudara kami, umat Tuhan di tengah-tengah jemaat GPM Tiakur yang saat ini tidak berkesempatan hadir dalam persekutuan yang memuji dan mempermuliakan-Mu di saat ini. Apapun situasi-situasi hidup yang saat ini mereka alami dan rasakan, kami bermohon biarlah Tuhan bersama-sama dengan mereka. Jika ada yang sakit, jamahan Tuhan dinyatakan, kesembuhan dialami dan dirasakan. Jika ada yang dalam situasi hidup yang menegangkan, dalam keputusasaan, Tuhan kasih harapan baru bahwa bersama Tuhan, dengan Tuhan, apapun situasi hidup kami akan mampu untuk melewatinya. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi seluruh keberadaan kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah jemaat GPM Tiakur. Mereka yang ada dengan usaha dan kerja, dalam jerih dan juang, dalam pengabdian dan pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang setiap mereka lakoni dimanapun. Biarlah Tuhan memberkati setiap mereka dengan upaya dan kerja mereka, yang daripadanya berkat akan terus Tuhan sediakan dan Tuhan limpahkan. Kami teryakini Bapa bahwa tetesan-tetesan keringat kami yang jatuh tidak akan pernah jatuh percuma. Tapi Tuhan akan mengubahnya menjadi karunia-karunia yang hidup yang akan kami pergunakan untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah kami. Bahkan lebih daripada itu, kami mampu untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Seluruh tugas tanggung jawab, pengabdian dan pelayanan kami dimanapun kami berada, biarlah Tuhan berkenan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati. Sehingga melalui apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami mampu untuk menghadirkan shalom Allah itu di tengah-tengah dunia yang kami layani.
Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa bagi keberadaan kehidupan dari setiap anak-anak terkasih kami, dalam pertumbuhan dan dalam perkembangan mereka, dalam bermain dan dalam belajar mereka. Mereka yang ada dekat dengan kami, tapi juga yang jauh terpisah dari sisi kehidupan kami. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beraktivitas, biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati. Tanamkan kesetiaan, kerajinan, berikan roh kepintaran, kesetiaan kepada mereka, agar setiap hal yang saat ini mereka lakoni mendatangkan berkat bagi keberadaan kehidupan mereka di masa-masa mendatang. Kami teryakini Bapa, bahwa penyertaan dan perlindungan-Mu selalu dan senantiasa Engkau nyatakan bagi semua orang-orang terkasih kami, teristimewa anak-anak kami dalam perjuangan-perjuangan mereka meraih masa depan yang lebih baik. Kami berdoa bagi kami dalam tanggung jawab pelayanan yang diemban. Dalam kapasitas kami sebagai perangkat pelayan di Jemaat GPM Tiakur, majelis jemaat, semua pengurus di sektor wadah-wadah pelayanan, semua tim panitia yang adalah badan-badan pembantu pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam peran-peran melayani yang kami aktakan. Biarlah melalui setiap hal yang kami lakukan, Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Bapa bagi para pemimpin kami di kabupaten ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran kepemimpinan yang ada, Lurah Tiakur. Biarlah dalam tanggung jawab yang diemban, mereka mampu melaksanakannya dengan takut Tuhan untuk menghadirkan segala yang baik bagi kami di kabupaten ini, secara khusus bagi kami di Kelurahan Tiakur ini. Kami berdoa bagi pimpinan TNI, Polri, Kajari, dan semua peran-peran kepemimpinan kami di level manapun. Biarlah Tuhan berkenan memakai kami untuk menghadirkan segala yang baik bagi semua umat yang kami layani, bagi semua masyarakat yang kami layani. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami, baik di level sinode, klasis, dan di jemaat-jemaat. Secara khusus kami berdoa bagi kegiatan persidangan MPL yang saat ini berlangsung di Jemaat Wonreli Klasis Kisar. Tuhan sertai para pemimpin gereja kami dalam seluruh proses bersidang yang sementara ini dilakukan. Kami bermohon Bapa, biarlah semua hal yang dirumuskan dan diputuskan menjadi kebutuhan bersama kami sebagai bentuk persekutuan anak-anak Tuhan di gereja ini di Maluku dan Maluku Utara. Penyertaan Tuhan dinyatakan bagi seluruh proses bersidang yang saat ini dibuka pelaksanaannya, yang kami yakini akan diakhiri juga dalam damai sejahtera Allah. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk semua hal yang boleh Engkau nyatakan dalam hari-hari hidup kami, dan karenanya kami masih ada dengan segala sukacita dan damai sejahtera sampai detik ini. Kami masih harus lagi terus melangkah dalam hari-hari hidup dan hari-hari juang kami. Kami butuh Tuhan untuk tetap menuntun langkah-langkah kami, untuk memegang tangan-tangan kami erat, sehingga kami tidak jatuh, sehingga kami tidak hilang, tetapi kami tetap terjaga, terlindungi dalam cinta dan kasih Tuhan. Karenanya kami bermohon, biarlah penyertaan-Mu selalu dan senantiasa dinyatakan bagi kami dalam langkah-langkah juang kami di pekan hidup kami yang baru. Ini doa
ini harap, ini gumul, dan ini syukur kami Bapa. Kami bawa dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mengakhiri ibadah kita di saat ini. Bapak, Ibu, disilahkan berdiri. Jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 224, Nyatakanlah dalam hidupmu. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaannya dalam kata dan perbuatan. Jauhkanlah hidup dari segala yang jahat. Yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha kuasa, agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia, bagi kita hidup bahagia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali untuk berdoa syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kebaktian kita boleh selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kalwedo.